Bab 452. Penelan jiwa. Begitu dia meninggalkan istana bunga, kepala warrior yang pusing, dan kemudian dia jatuh langsung dari udara. Tepat ketika dia akan jatuh ke tanah, aroma angin yang harum menerpanya, dan dia merasa jatuh ke pelukan lembut. Kemudian dia jatuh pingsan. Melihat warrior yang dipelukannya, Irene Ann sedikit mengernyit dan berkata, "Aku harap metode rahasia pemaksaan naik alam ini tidak akan merusak fondasi kamu. Jika tidak, itu akan terlalu membosankan." "Nona, kita mau kemana sekarang?" tanya seorang master alam bangsawan keluarga Ann di sebelah Irene Ann. Irene Ann merenung sejenak, dan berkata, "Kembali ke kerajaan monster hitam. Hanya di sana dia bisa diselamatkan untuk sementara." Setelah berbicara, Irene Ann mempercepat langkahnya dan terbang menuju kerajaan monster hitam. Setelah warrior yang lainnya pergi dengan selamat, warrior yang menggunakan kekuatan alam spiritual tingkat 2 untuk membunuh beberapa master alam bangsawan istana bunga. Di bawah propaganda sengaja Kekaisaran Qin, nama dia tersebar ke seluruh wilayah selatan dalam waktu kurang dari sehari. Selain itu, penghancuran makam leluhur istana bunga oleh warrior yang tersebar di seluruh wilayah selatan. Pada saat ini, warrior yang pantas menjadi master terhebat dari generasi muda wilayah selatan, dan menjadi objek pemujaan dan idola pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya, karena di bawah propaganda Kekaisaran Qin, warrior yang membantai istana bunga untuk menyelamatkan ibunya, citra warrior yang baik, dan dia melakukannya di bawah tekanan istana bunga. Di sisi lain, istana bunga digosipkan oleh Kekaisaran Qin sebagai tidak manusiawi dan menindas yang kecil. Singkatnya, kata-kata buruk yang tak terhitung menghujat istana bunga. Pada saat ini, reputasi istana bunga anjlok. Dan sejak hari itu, istana bunga mengumumkan penutupan gunung dan perlahan mulai menghilang dari pandangan dunia. Sekte Pedang. Mendengar kabar tersebut, seluruh sekte pedang sangat gembira. Dapat dikatakan bahwa warrior yang telah membalaskan dendam mereka. Maklum, belum lama ini, banyak kakak seperguruan mereka yang tewas di tangan istana bunga. Hanya saja semua orang merasa sedikit kasihan dan menyesal, yaitu warrior yang bukan lagi murid sekte pedang saat ini. Jika warrior yang masih menjadi murid sekte pedang, dengan pertempuran ini, reputasi sekte pedang akan mengguncang seluruh wilayah selatan. Sangat disayangkan bahwa warrior yang tidak lagi menjadi murid sekte pedang saat ini. Warrior yang memiliki reputasi besar, itu juga urusan pribadi warrior yang, dan tidak ada hubungannya dengan sekte pedang. Lembah King Feng, Sheila King duduk dengan tenang di atas batu besar, dan ketika dia mendengar warrior yang meninggalkan istana bunga dengan selamat, wajah dingin Sheila King menunjukkan senyum yang langka. Dia tidak peduli berapa banyak master alam bangsawan yang dibunuh warrior yang, atau seberapa terkenal warrior yang saat ini, dia hanya peduli bahwa warrior yang masih hidup. Berdiri, Sheila King melirik ke arah kerajaan monster hitam, lalu berjalan menuju pintu lembah. Karena warrior yang selamat, maka dia bisa dengan tenang mengurus urusan sekte pedang. Di suatu tempat, ketika melihat Sheila King berjalan menuju pintu lembah, Naelsu menghela nafas lega karena Sheila King telah duduk di sini selama beberapa hari dan malam. Jika warrior yang meninggal di istana bunga, dia tidak bisa membayangkan hal gila apa yang akan dilakukan putrinya. Untungnya, warrior yang tidak mati. Pegunungan puluhan ribu, kerajaan monster hitam. Sudah 3 hari Irene Ann dan yang lainnya kembali ke kerajaan monster hitam, namun warrior yang masih koma dan belum bangun. Meskipun dia tidak bangun, warrior yang terluka parah, terutama setelah mendapat pukulan dari master tingkat kaisar, tubuh dan organ dalamnya terluka parah,
dan bahkan Kaisar Monster heran bahwa warrior yang masih hidup setelah menderita luka yang begitu parah. Yang lebih mengejutkan Kaisar Monster adalah luka pada warrior yang perlahan sembuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Adapun mengapa tidak sadar, bahkan Kaisar Monster tidak terlalu jelas. Namun, dapat dipastikan bahwa warrior yang tidak terancam nyawanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah koma selama 5 hari, warrior yang perlahan membuka matanya. Setelah bangun, warrior yang menemukan satu hal, yaitu alamnya jatuh ke alam pemenang tingkat 9. Hal ini membuat warrior yang menghela nafas lega, karena hanya jatuh alam, situasinya tidak terlalu buruk. Lagi pula, selama dia bekerja keras, dia bisa mencapai alam spiritual dengan sangat cepat. Setelah bangun, hal pertama yang dilakukan warrior yang adalah berlatih gila-gilaan. Mengapa ibu meninggal? Mengapa istana bunga tidak bisa dihancurkan? Hanya ada satu alasan, yaitu kekuatannya terlalu lemah. Jika dia kuat, apakah ibunya akan mati? Bisakah istana bunga tidak terhancurkan? Tentu saja, yang lebih penting adalah warrior yang tidak ingin membiarkan kerabat dan orang yang dia sayangi mengalami kecelakaan. Adik, Clara, Sheila King. Dia masih perlu melindungi banyak orang. Karena itu, dia harus lebih kuat, sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancamnya dan orang-orang yang dia sayangi. Di bagian dalam di pegunungan puluhan ribu, warrior yang memegang pedang tulang naga di tangannya dan mengayunkannya terus-menerus. Di bawah gelombang pedang tulang naga, pedang energi sutra kecil melesat ke sekeliling seperti tetesan air hujan, membuat di sekitar warrior yang penuh dengan lubang pedang ukuran titik jarum yang muncul terus-menerus. Ini adalah energi pedang yang diajarkan kepadanya oleh roh pedang, yaitu keterampilan pedang sutra. Meskipun keterampilan pedang ini tidak sekuat pedang langit dan bumi miliknya, namun memiliki satu keunggulan, yaitu padat dan tidak ada tempat untuk menghindar. Jika hanya melancarkan serangan satu pedang sutra, itu bisa menjadi tak terduga dan sulit untuk dipertahankan. Pedang langit dan bumi perlu mengumpulkan momentum dan membutuhkan waktu tertentu untuk menampilkannya, tetapi energi pedang sutra tidak membutuhkannya. Energi pedang sutra dapat melepaskannya dengan cepat. Apakah itu menghadapi sekelompok musuh atau sendirian, ini sangat praktis. Selain energi pedang sutra, warrior yang juga melatih roh pedang yang dikatakan si pengembara setiap hari. Itu tidak terlalu rumit. Sederhananya, hanya menampilkan keterampilan pedang dalam bentuk roh. Tentu saja keterampilan semacam ini bukan disebut keterampilan pedang melainkan keterampilan roh. Serangan ini sama dengan mantra 3 kata, Irenean, yang sangat aneh karena mengabaikan pertahanan senjata hitam khusus. Di depan keterampilan roh ini, bahkan jika menggunakan senjata langit tingkat atas juga percuma. Untuk menggunakan keterampilan roh semacam ini, harus bisa mengendalikan roh sendiri, yaitu roh keluar dari tubuh. Untungnya, pendiri leluhur Sekte Pedang memiliki metode yang tertinggal dalam fragmen memori, sehingga warrior yang tidak perlu memikirkan cara untuk keluarkan roh dari tubuhnya. Dengan kepingan ingatan yang ditinggalkan oleh pendiri leluhur Sekte Pedang, warrior yang membuat kemajuan pesat tidak peduli apakah dia mengolah energi pedang sutra atau mengendalikan rohnya sendiri. Karena ingatan si pengembara mengandung banyak pengalaman dan wawasan kultivasinya, justru pengalaman dan wawasan ini membuat warrior yang mengambil banyak jalan memutar. Selain itu, warrior yang memiliki kecemerlangan niat pedang, dapat dengan jelas mengetahui kekurangannya. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya dapat dikatakan mengerikan. Dan warrior yang juga harus mendesah satu hal, yaitu,
diajarkan seseorang dengan meraba-raba sendiri, perbedaannya terlalu besar. Di waktu berikutnya, warrior yang terus berlatih terus-menerus, berlatih dengan gila. Setelah hampir setengah bulan berlatih dengan panik, pedang energi warrior yang telah mencapai keberhasilan kecil, dan dia dapat menampilkan energi pedang sutra sesuai keinginannya, tetapi kecepatan dan kekuatan pedang sutra lebih lemah dari roh pedang. Tentu saja, ini tanpa dukungan jiwa pedang pembunuh tingkat 8. Jika diberkati jiwa pedang pembunuh, kekuatannya jauh lebih kuat dari roh pedang. Hanya saja, yang terkuat bukanlah energi pedang sutra, tapi jiwa pedang pembunuh tingkat 8. Jadi warrior yang tidak pernah menggunakan jiwa pedang saat berlatih. Perlu disebutkan bahwa warrior yang telah naik ke alam spiritual lagi setelah setengah bulan berlatih dengan gila, dan lebih stabil dari sebelumnya. Naik ke alam spiritual begitu cepat tidak membuat warrior yang merasa heran, karena dia sudah mencapai alam spiritual, jadi beberapa masalah dan hambatan antara alam pemenang dan alam spiritual tidak menjadi masalah baginya. Setelah sampai di alam spiritual, dia mendekati Irenean, dan keduanya mulai berlatih duel. Hanya dalam pertempuran yang sebenarnya dia dapat secara efektif meningkatkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Jika dia berkultivasi sendiri, dia tidak akan pernah tahu kekurangannya sendiri. Lagi pula, dalam pertempuran, situasinya berubah dengan cepat. Hanya dengan pertempuran yang sebenarnya, dia dapat terus meningkatkan kemampuan dirinya dan membuat dirinya semakin kuat. Soal saran warrior yang, Irenean tidak menolak, karena dia juga butuh lawan. Di bawah alam bangsawan, hanya warrior yang bisa menjadi lawannya. Keduanya tidak menggunakan pemecah langit dan pedang Kongsun, lagi pula keduanya tidak ingin bertarung mati-matian. Namun tanpa menggunakan pemecah langit dan pedang Kongsun, keduanya menemukan bahwa keduanya tidak bisa saling menjatuhkan. Kekuatan warrior yang terletak di domain pedang dan kecemerlangan niat pedang. Dengan keduanya, Irenean tidak berdaya. Kekuatan Irenean terletak pada kesadaran bertarungnya yang kuat, tidak peduli bahaya apapun, dia bisa bertindak secara naluri untuk penghindaran dan serangan balik. Kesadaran bertarung ini membuat warrior yang sangat sakit kepala, karena bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa menyentuh tubuh Irenean. Keduanya bertarung dengan sangat gembira dan menikmati pertarungan, tetapi tidak bisa membedakan kemenangan atau kekalahan. Dengan demikian, keduanya berlatih bersama di pegunungan setiap hari, bertukar pengalaman kultivasi mereka bersama, dan dengan cara ini, keduanya meningkatkan kemampuan diri mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Apalagi warrior yang, dengan saring dari Irenean, peningkatannya di luar perkiraan, karena Irenean jauh di atasnya terlepas dari kontrol pikiran dan penggunaan keterampilan hitamnya. Terutama dalam gerakan, Irenean mengungkit beberapa detail yang sebelumnya tidak dia pedulikan, dia bahkan lebih terkejut, dan pada saat yang sama diam-diam bersukacita dalam hatinya bahwa jika bukan karena kecemerlangan niat pedang, dia benar-benar bukan lawan Irenean. Karena sampai sekarang, di bawah saran Irenean, dia baru mengerti satu kebenaran, yaitu, mungkin hanya karena satu gaya, itu dapat mempengaruhi ukuran pedang, kecepatan pedang, dan bahkan kekuatan pedang dan energi pedang. Sederhananya, kecepatan angin, medan, dan bahkan cahaya, hal-hal halus ini semuanya berguna. Dia sekarang mengerti mengapa Irenean begitu tangguh, karena setiap kali Irenean bertarung, dia menggunakan semua yang bisa dia gunakan sebanyak mungkin. Warrior yang telah memperoleh banyak hal, begitu juga Irenean. Warrior yang sendiri tidak memiliki pengalaman,
Tetapi dia memiliki beberapa wawasan dan pengalaman dari leluhur pendiri Sekte Pedang. Dia dengan santai menyebutkan beberapa wawasan dan pengalaman yang dikemukakan oleh leluhur pendiri Sekte Pedang, yang membuat Irene An merenung lama, dan kemudian terus meminta saran padanya. Warrior yang tentu saja tidak memerah mukanya, karena benda-benda ini miliknya sekarang, apakah dia perlu malu? Dengan demikian, keduanya berkultivasi di pegunungan selama lebih dari sebulan, dan ketika mereka berdua akan melanjutkan latihan, sesuatu yang serius terjadi pada wilayah selatan. Itu adalah pasukan penelan jiwa kerajaan Dinghan menembus mantra pembatas wilayah, yang telah mengubah banyak cerita sekte, dan datang ke wilayah selatan. Bersambung.